know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Amanda Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi seni rupa dari apresiasi seni rupa, pameran dan kritik seni rupa. Yang pertama saya akan masuk ke apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa adalah proses penghayatan suatu karya yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Apresiasi karya seni ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang halus, tidak menyinggung pihak manapun atau pelukis atau pembuat karya tersebut. Dalam bahasa Latin, apresiasi ini bernama appreciatus yang artinya penilaian atau penghargaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri, apresiasi ini adalah appreciate atau menentukan nilai. Dalam kegiatan apresiasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada melakukan pengamatan atau pemahaman terhadap karya seni tersebut, bagaimana karya seni tersebut, maksudnya dari pengertian karya seni tersebut, tujuan dari karya seni tersebut dibuat, serta makna yang terkandung dalam apresiasi atau makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Yang kedua ada penilaian dan evaluasi. Yang ketiga ada mengkritik. Proses apresiasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada proses apresiasi afektif yang terjadi karena pengamat cepat memahami atau mendalami tentang karya seni tersebut. Yang kedua ada proses apresiasi kreatif. Proses ini terjadi karena pengamat sadar dalam menghayati dan menilai menggunakan aspek logika untuk menentukan nilai suatu karya. Ya, baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pameran seni rupa dan kritis. Pameran seni rupa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan seseorang kepada khalayak ramai atau publik melalui seniman. Dalam merencanakan pameran ini biasanya meliputi yang pertama itu ada menentukan tujuan dari pameran tersebut. Yang kedua ada menentukan tema dari pameran tersebut. Yang ketiga ada menyusun kepanitiaan dalam proses pameran tersebut nantinya agar pameran tersebut berjalan dengan lancar. Yang keempat ada menyusun waktu dan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat di mana pameran itu berlangsung. Yang kelima ada menyusun agenda kegiatan seperti susunan acara atau waktu pelaksanaan kapan. Yang keenam ada menyusun proposal kegiatan, digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran dan juga untuk mencari bantuan dana dari pihak-pihak lain. Selanjutnya ada mengkritis seni rupa. Dalam menulis kritik untuk seni rupa ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada mendeskripsi. Mendeskripsikan adalah tahapan dalam kritik untuk mencatat segala sesuatu yang dilihat apa adanya, dengan tidak berusaha mengambil kesimpulan. Yang kedua itu ada analisis. Analisis adalah tahapan karya seni rupa untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal dan unsur pembentuknya. Yang ketiga ada menafsirkan. Nah, dalam tahap penafsiran ini, makna sebuah karya seni rupa itu akan digarap dan dihadirkan dan masalah yang dikedepankan adalah tujuan utama dari penafsiran tersebut. Penafsiran ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada yang disembunyikan dari saat kita mengkritik suatu karya seni tersebut. Yang keempat ada menilai. Tahapan menilai ini
dalam karya seni rupa ini digunakan untuk menentukan kualitas suatu karya seni tersebut jika dibandingkan dengan karya seni rupa lain yang sejenis. Dalam bagian menilai ini kita bisa memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada membandingkan sebanyak-banyaknya karya seni rupa yang sejenis. Jadi untuk menilainya kita bisa membandingkan antara satu karya seni rupa dengan karya seni rupa lainnya yang sejenis atau sama, seperti salah satu lukisan dengan lukisan lainnya. Yang kedua, kita bisa memperhatikan dengan menerapkan fungsi dan tujuan yang kritis. Yang ketiga, menentukan sejumlah karya yang berbeda dari karya-karya yang pernah ada. Seandainya kita memperhatikannya itu seandainya lukisan ini berbeda, lukisan ini dibuat lebih khas, lebih spesifik dan lebih memperhatikan beberapa aspek, sedangkan lukisan ini tidak gitu. Jadi kayak kita melihat perbedaan dalam yang sejenis, tapi dia lebih memiliki suatu ciri khas gitu. Yang keempat, kita bisa menelaah karya yang dimaksud dengan seni kebutuhannya. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi seni rupa dari apresiasi seni rupa, pameran, dan juga kritis seni rupa. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian atau kata-kata saya yang terlalu cepat dalam penyampaiannya, ataupun ada pengertian-pengertian dalam presentasi tersebut yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.